yang tega merusak markas kami? Hah? Nah, ginanya kaya ake? Ake pa ulang nagame. Kaya ike ulang. Yos. Ah, ginanya Susah payah markas ini kami bikin sebagai tempat bermain dan belajar. Sekarang berantakan begini. Daripada pusing untuk siapa pelakunya, mending kita betulin markasnya. Anda, ike enggak. Ya, bom nih, kaya Anda. Ya, Yos, kemenangan kok, Kak. Mana nih? Ya, Anda. Ulang. Ulang. Sudah terdengar suara debur ombak, berarti pohon nipah tak jauh lagi. Ayo kawan. Tunggu deh. Elang. Pelan. Nah, ini dia yang namanya pohon nipah, yang termasuk dalam keluarga palem-paleman. Tanaman ini umumnya tumbuh di daerah rawa yang berair payau atau daerah pasang surut dekat pantai, seperti di sini nih. Di sini, daun nipah dipakai untuk membuat atap dan dinding pondokan karena daunnya kuat, tahan terhadap panas dan hujan. Buatnya tidak susah kok. Pertama, kita pisahkan daun dari batangnya menggunakan parang. Ambil daun yang panjang-panjang saja, supaya hasil anyamannya bagus. Sip, saatnya menganyam. Dua lembar daun nipah dilipat pada batangnya, teman, dengan perbandingan sepertiga bagian daun. Setelah itu, jahit setiap lipatan daun menggunakan kulit rotan, supaya daun tersusun rapi dan terikat kuat. Susun terus daunnya sampai ujung batangnya ya. Wah, si Lios cepat sekali menganyamnya. Akhirnya jadi juga. Yuk, kita bawa ke markas. Lios, Mardian, ayo kita mulai. Teman, markas ini adalah rumah kedua kami. Meskipun sudah hancur berantakan begini, dengan sekuat tenaga akan kami bangun kembali. Aku masih tidak habis pikir, siapa ya yang merusaknya? Padahal tempat ini kan kita pakai buat belajar, bukan untuk bolos sekolah. Kerjaan berat jika dikerjakan bersama-sama pasti akan terasa ringan. Betul tidak, kawan? Enggano, tempat kelahiran kami. Pulau kecil ini merupakan pulau terluar Indonesia, terletak di tengah Samudra Hindia dan berbatasan langsung dengan negara India. Masuk wilayah Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu. Walaupun tidak seberapa luas, tapi tanahnya sangat subur. Makanya, mayoritas mata pencarian masyarakat di sini bukanlah nelayan, tapi berkebun. Ada yang berkebun kelapa, coklat, cengkeh, dan yang paling banyak adalah berkebun pisang. Tak heran kalau pisang dari Enggano terkenal seprovinsi Bengkulu, bahkan dipasarkan sampai ke mancanegara. Untuk menuju pulau kami bisa melalui dua jalur, yaitu melalui laut dan udara. Namun keduanya sangat bergantung dengan keadaan cuaca. Saat cerah, bisa seketika berubah menjadi hujan badai. Mungkin karena letaknya di tengah Samudra Hindia. Dari cerita bolang tadi, sudah tahu dong kalau Pulau Enggano memang surganya buah pisang. Sekarang kita cari tahu yuk, apa saja sih manfaat pohon pisang? Teman, di Enggano, sayuran segar sulit didapat. Namun masyarakat di sini memanfaatkan sayur alternatif. Nah, salah satunya adalah jantung pisang. Jantung pisang ini mempunyai manfaat yang besar, terutama untuk ibu menyusui. Ternyata kandungan gizinya mampu meningkatkan produksi air susu ibu. Teman tahu tidak, pohon pisang hanya berbuah sekali. Makanya, sewaktu panen, pohonnya harus ditebang.
jangan bingung-bingung mengangkat dan membuang batangnya yang berat. Cukup potong kecil-kecil batang pisang, kemudian susun merata di sekitar rumpun anakannya. Jadi deh pupuk alami. Satu lagi manfaat dari pisang, kita bisa memanfaatkan air dari sisa potongan batangnya. Pertama, lubangi bagian tengah umbut batang. Kemudian tutup lubang tersebut dengan selembar plastik dan diikat rapat. Diamkan selama 1 malam. Pagi harinya, di dalam lubang itu sudah terisi air. Nah, kandungan senyawa kimia pada air umbut batang pisang itulah yang mampu menyuburkan rambut kita. Cara pakainya mudah kok. Cukup usapnya secara merata pada rambut, kemudian disisir rapi. Nah, Bolang makin ganteng kan sekarang? Inilah kebiasaan kami teman, mencari lokan untuk lauk ketika ikan susah didapat. Lokan itu sejenis kerang-kerangan yang hidup di lumpur pinggir laut atau di hutan bakau, seperti di daerahku ini. Ada 2 cara untuk mendapatkannya. Pertama, dengan menggunakan parang yang digoreskan ke lumpur, seperti yang dilakukan ibuku. Kedua, dengan meraba menggunakan kaki. Wah, sepertinya Mardian sudah dapat. Ternyata kamu belum beruntung, Mar. Harus coba lagi. Ayo, lebih cermat dan teliti lagi carinya. Wah, Yos, kamu yang dapat duluan. Ternyata kesabaran itu akan berbuah manis. Jadi jangan menyerah ya, sobat. Lang ariaru Yos, dia nabah mana enak itu makanak nana. Untuk yang hai karah makan ikur her awe. Oh mak, kayak sekalian. Bah, ini saya. Ka bampi. Ay, mana it? Oh, paham kiki ne ka ipit ne. Awa buka apa? Obe. Lang, paling. Junai ne ka mana ikanak? Tu yang am kami tait kanak. Mukya de bi ube tu yang mukya abi ayap de. Oh. Ni orang ke mana ya? Ini apa? Ini. Ayo ni. Okey, habis pula. Oh, biar. Oh, pese. Oh, tidak. Apa lah? Ini dia, pisangnya sudah menguning, tandanya sudah masak. Memanen pisang ada caranya, supaya buahnya tidak rusak, apalagi kalau sudah matang begini. Coba lagi kita belum. Ada yang bertugas memotong pohonnya, ada juga yang menyangga batangnya. Lagi. Ini baik. Coba lagi. Mayan. Mungkin hobor. Ibu nen. Wah, kita be. Oh. Ai di kuaki Ai di kuaki dia bikin lokan kau biro. Kamu nak hiu nak kau ube. Kau bipe pe ya puah. Hah? Tahan Wah, terima kasih Pak, sudah dikasih tahu obat kembungnya. Beneran.
kita Adam. Tahan sebentar ya Mardian, kita tebang dulu pohonnya. Kabar lagi. Om ya. Oh, yang Ini nih teman, bagian dalam batang pisang yang dijadikan obat. Masyarakat di sini sering menyebutnya umbut pisang. Benar kata Bapak, kita obati Mardian di pondokan saja. Sekalian istirahat sebentar. Teman, umbut pisang ini sudah dipakai sebagai obat kembung dari zaman nenek moyang kami. Cukup tumbuk umbut pisang ini sampai kelihatan seratnya. Nah, jika sudah lembut seperti ini, tempelkan ke perut. Kita nih lah. Kan? Kamu tiduran dulu ya Mardian, Ayo, Man. supaya umbutnya dapat mendinginkan dan menyerap gas yang ada di dalam perutmu. Bang, ini hanya warna kan? Ya pakai ini. Hobi yang kenal kini bagilah. Oh, nampe istirahat be, nampe payung na, ini pendek na. Mak, ini hobi ya, Mak. Maaf ya Bu, kami telat datangnya. Ibu pasti sudah nunggu lama. Dia nih kapu kita ada babahu yang koya anda ada ber. Ara kinan painanam yan. Hobi bak kenah ki baki wa. Kah ka lehar he bakak ne. No adi tenan. Bu ayu mut ne. Bagi wanita pesisir, memang harus bersahabat dengan matahari. Tapi tenang saja, ada 1001 cara untuk mengatasinya. Salah satunya dari kulit pisang ini. Kulit pisang yang dipakai adalah kulit yang sudah matang. Tandanya sudah berwarna kuning. Caranya mudah teman. Tumbuk kulit pisang tadi, kemudian ditambahkan sedikit daun pandan supaya aromanya wangi. Tumbuk kulit pisang dan daun pandan hingga halus. Kemudian jadi deh lulurnya. Teman, kulit pisang dikenal memiliki sifat anti jamur dan antibiotik. Selain itu, juga kaya akan kandungan vitamin, mineral, dan serat. Sehingga bagus untuk kecantikan kulit. Kita pakai sedikit boleh dong. Kan kulit kita habis kebakar matahari setelah seharian bertualang. Memang har. Memang mikirnya bakam. Mikirnya bak, ukinya karah. Ini lulur kulit badan, bukan wajah, Mar. Ada-ada aja kamu. Bak. Mari kurpi. Abah ikyok tukon. Lang, awak baku apa Datuk nak po ipi der Datuk nen nak ya tek Datuk kiba buko ha? Ayo Sian, Yuk, kita ambil kelapanya. apa nih? Membantu orang tua itu kewajiban kita, apalagi membantu Datuk. Aku tak akan bisa menolaknya. Yan, ini. Yuk, kita bawa kelapa-kelapa untuk dijadikan kopra. Oh tek. Tek. Bang. Oh nak obaropo. Bolang caru ha Datuk kai paki mah. Nah.
Datuk salah satu pembuat kopra di kampungku. Kegiatan ini beliau lakukan untuk mengisi waktu luang saat menunggu masa panen pisang. Mardian, hati-hati ya, jangan sampai terkena tangan. Kelapa-kelapa tadi harus dikupas. Alatnya berupa linggis yang dibalik ujungnya. Kau edek. Wah, enakan. Enak kan? Lang, kau isi kan? Hedek. Kauan. Bagi-bagi. Lah. Wah, Rius nemu harta karun. Bagi kan? Bagi-bagi. Enggak. Baik, Mek. Enggak, Maya. Teman, ini namanya gelombang. Biasanya hanya terdapat di kelapa yang sudah tua saja. Mem. Tuh, Mek tuh. Oke, no hari akhir. Rasanya manis loh, seperti makan busa. Lang, Ya tuh. kami na abu yono na karyonan, om karyonuan. Nih ano, anik ba? Cepat habiskan kawan, kita harus bantu Datuk lagi. Pakas, ano niyo? Mama, kuha na to. Kelapa-kelapa ini harus kita asapi di bawah bara, teman. Cara ini bisa mempersingkat waktu dibanding dijemur dengan panas matahari. Hanya dalam hitungan menit saja, kelapa-kelapa ini akan mengering. Nah, setelah mengering, kita pisahkan daging buah dari batoknya ya. Yos, yan. Ari ko ane, yang bari ya. Pokoknya inon ya badi yani. Biar kilo bangin pasang tali. Patung tali apa kan? Oh, jadi. Nah. Nah, ini dia sepak bola sepatu kuda ala anak Enggano. Sepatunya pakai tempurung kelapa. Dan bolanya dari buah jeruk bali yang tidak berisi, sehingga ringan saat ditendang. Awas! Arian Okara! Arian Okara! Arian Okara! Deretan jeli! Lang Okara! Maaf ya teman-teman, aku gagal bikin gol. Tapi jangan patah semangat ya. Permainan ini bukan soal kalah menang, tapi soal kekompakan dan sportivitas. Belajar dengan teman-temanku ini menyenangkan sekali. Kami bisa tanya jawab dan belajar kelompok bersama. Lang, piramidan biah kan? Biah Mesir, ya kan? Teman, kami memang hidup di tengah samudra. Tapi kami percaya, buku-buku ini akan menjadi mata kami untuk melihat dunia luar. Kano biasanya di dunia ya karena ya tikar tapi sengaja ya lah bero Ini dia pelajaran kesukaan kami, bahasa Enggano. Karena kami bertekad ingin menjaga bahasa daerah kami supaya tidak punah. Salam dari kami 3 sahabat dari tengah samudra.